Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Destia Fitriana dengan NIM 2014010108 akan menjelaskan mengenai materi pengertian model pembelajaran. Secara umum, model diartikan sebagai kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan suatu kegiatan. Dalam pengertian lain, model juga diartikan sebagai barang atau benda sesungguhnya seperti globe yang merupakan model dari bumi tempat kita hidup. Sedangkan pembelajaran merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan perilaku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil dan pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Joyce dan Wells seperti yang dikutip Isjoni mengemukakan bahwa model pembelajaran sudah dirancanakan sedemikian rupa dan digunakan untuk menyusun kurikulum, mengatur materi pembelajaran, dan memberi petunjuk kepada pengajar di kelasnya. Dalam penerapannya, model pembelajaran ini harus sesuai dengan kebutuhan siswa. Model pembelajaran itu berupa program atau petunjuk strategi mengajar yang dirancang untuk mencapai suatu pembelajaran. Model pembelajaran yang akan digunakan termasuk di dalamnya tujuan-tujuan pendidikan, tahapan-tahapan dalam kegiatan pembelajaran, serta lingkungan pelajaran dan pengelolaan kelas. Model-model pembelajaran memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar dari para ahli tertentu. Sebagai contoh, model penelitian kelompok disusun oleh Herbert Talon dan berdasarkan teori John Dewey. Model ini dirancang untuk melatih partisipasi dalam kelompok secara demokratis. Kedua, mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu. Misalnya, model berpikir induktif dirancang untuk mengembangkan proses berpikir induktif. Ketiga, dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan belajar mengajar di kelas. Misalnya, model Kinetics dirancang untuk memperbaiki kreativitas dalam pelajaran mengarang. Keempat, memiliki bagian-bagian model yang dinamakan urutan langkah-langkah pembelajaran atau sintaks, adanya prinsip-prinsip reaksi, sistem sosial, sistem pendukung, dan bagian tersebut merupakan pedoman praktis bila guru akan melaksanakan suatu model pembelajaran. Kelima, memiliki dampak sebagai akibat terapan model pembelajaran. Dampak tersebut meliputi dampak pembelajaran, yaitu hasil belajar yang diukur, dan dampak mengiring, yaitu hasil belajar jangka panjang. Keenam, membuat persiapan mengajar atau desain instruksional dengan pedoman model pembelajaran yang dipilihnya. Adapun fungsi model pembelajaran yaitu 1. Pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan kegiatan pembelajaran. Kedua, pedoman bagi dosen atau guru dalam melaksanakan pembelajaran sehingga dosen atau guru dapat menentukan langkah dan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pembelajaran tersebut. Ketiga, memudahkan para dosen atau guru dalam membelajarkan para muridnya guna mencapai tujuan yang ditetapkannya. Keempat, membantu peserta didik memperoleh informasi, ide, keterampilan, nilai-nilai, cara berpikir, dan bagaimana belajar untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Kesimpulan yang dapat penulis ambil yaitu model pembelajaran mempunyai arti perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas. Jadi, model pembelajaran pendidikan agama Islam adalah model pembelajaran yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam. Pada model itu,
Tergambar bagaimana bentuk pembelajaran dari awal sampai akhir yang disajikan oleh guru pendidikan agama Islam. Dalam model pembelajaran itu terdapat pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Dalam mengembangkan pembelajaran pendidikan agama Islam, dapat menggunakan model-model yang ada, atau dengan memadukan atau mengembangkan suatu model sendiri. Penggunaan suatu model tidak bisa bersifat panacea atau serba cocok untuk segala kondisi pembelajaran. Dalam mengajarkan suatu pokok bahasan atau materi, tertentu harus dipilih model pembelajaran yang paling sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Oleh karena itu, dalam memilih suatu model pembelajaran harus memiliki pertimbangan-pertimbangan, misalnya materi pembelajaran, tingkat perkembangan kognitif siswa, dan sarana atau fasilitas yang tersedia, sehingga tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan demikian. Merupakan hal yang sangat penting bagi para pengajar untuk mempelajari dan menambah wawasan tentang model pembelajaran yang telah diketahui. Karena dengan menguasai beberapa model pembelajaran, maka seorang guru dan dosen akan merasakan adanya kemudahan di dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas, sehingga tujuan pembelajaran yang hendak kita capai dalam proses pembelajaran dapat tercapai dan tuntas sesuai yang diharapkan. Rumpun atau kelompok model pembelajaran pendidikan agama Islam. Sebagaimana yang dikutip oleh Jamaluddin Darwis, Brooks menyebutkan ada 4 kelompok atau rumpun model pembelajaran, yaitu 1. Model pemrosesan informasi. Model tersebut berorientasi pada kemampuan peserta didik memproses informasi dan sistem-sistem yang dapat memperbaiki kemampuan tersebut. Pemrosesan informasi menunjuk pada cara-cara mengumpulkan atau menerima stimulasi dari lingkungan, mengorganisasi data, memecahkan masalah, menemukan konsep-konsep, dan pemecahan. Model proses informasi meliputi beberapa strategi pembelajaran, yakni 1. Belajar induktif, bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan membentuk teori. Kedua, latihan inquiry. Ketiga, inquiry keilmuan. Keempat, pembentukan konsep. Kelima, model pengembangan. Dan keenam, advanced organized model. Penulis simpulkan, karakteristik umum model pemrosesan informasi berprinsip pada pengolahan informasi oleh manusia dengan memperkuat dorongan internal dari dalam dirinya untuk memahami dunia dengan cara menggali dan mengorganisasikan data, merasakan adanya serta pengembangan bahasa untuk mengungkapkannya. Kemudian, rumput model ini menekankan pada peserta didik agar memiliki kemampuan untuk memproses informasi. Kedua, model personal. Model personal yaitu model yang lebih menekankan pada kegiatan peserta didik untuk mengembangkan diri secara optimal. Peserta didik dibimbing untuk berpikir kritis yang merupakan dasar-dasar berpikir ilmiah. Model pendekatan ini merupakan pendekatan pendidikan modern dengan menggunakan metode diskusi dan pemberian tugas. Dalam pendekatan ini, pendidik lebih berperan sebagai pembimbing dan narasumber. Pendidikan personal dikembangkan dengan beberapa tujuan esensial, yaitu untuk mengarahkan perkembangan dan kesehatan mental dan emosional melalui pengembangan rasa emosional dan pandangan realistik tentang dirinya. Model pembelajaran ini terdiri dari 4 jenis strategi pembelajaran, yaitu 1. Pendidikan non-direktif, 2. Latihan kesadaran, ketiga sinektik, keempat sistem konseptual. Jadi, penulis simpulkan karakteristik umum model personal adalah
Proses pendidikan sengaja diusahakan yang memungkinkan seseorang dapat memahami diri sendiri dengan baik, sanggup memikul tanggung jawab untuk pendidikan, dan lebih kreativitas untuk yang lebih baik lagi. Rumpun model ini memusatkan perhatian pada pandangan perseorangan dan berusaha menggalakkan kemandirian yang produktif sehingga manusia menjadi semakin sadar diri dan bertanggung jawab atas tujuannya. Ketiga, model interaksi sosial. Model interaksi sosial adalah suatu model pembelajaran yang beranjak dari pandangan bahwa segala sesuatu tidak terlepas dari realitas kehidupan. Individu tidak mungkin terlepas dirinya dari interaksi dengan orang lain. Rumpun model ini mengutamakan hubungan individu dengan masyarakat atau orang lain. Metode yang saling memberi manfaat. Metode yang digunakan dapat berupa metode diskusi, kerja kelompok, pemberian tugas, problem solving, role playing, sosiodrama, dan sebagainya. Strategi pembelajaran yang tercakup dalam model ini yaitu 1. Kerja kelompok, 2. Pertemuan kelas, 3. Pemecahan masalah sosial, 4. Model laboratorium, 5. Model pendidikan jurisprudensi, 6. Bermain peran, 7. Simulasi sosial, 4. Model tingkah laku. Model tingkah laku yaitu model pendidikan untuk membentuk tingkah laku baru yang dikehendaki. Model ini merupakan penerapan dari teori behaviorisme yang menyatakan bahwa perilaku manusia itu dikehendaki oleh stimulus dan respon yang diterimanya. Dalam praktek pendidikan, pendidik memberikan respon dengan perilaku belajar, dan ini berulang-ulang dengan reinforcement atau penguatan, hingga terbentuknya perubahan perilaku. Penulis simpulkan, karakteristik umum model tingkah laku ini mementingkan penciptaan sistem lingkungan belajar yang memungkinkan manipulasi penguatan tingkah laku atau reinforcement secara efektif sehingga terbentuk pola tingkah laku yang dikehendaki. Kemudian, memusatkan perhatian pada perilaku yang terobservasi dan metode dengan tugas yang diberikan dalam rangka mengkomunikasikan keberhasilan. Selanjutnya mengenai macam-macam model pembelajaran. Yang pertama adalah model pembelajaran langsung. Pembelajaran langsung dapat didefinisikan sebagai model pembelajaran di mana guru mentransformasikan informasi atau keterampilan secara langsung kepada peserta didik. Pembelajaran berorientasi kepada tujuan dan distrukturkan oleh guru. Pendekatan pada model pembelajaran ini sangat berpusat pada guru. Dalam hal ini, guru menyampaikan materi pelajaran dalam format yang terstruktur, mengarahkan kegiatan peserta didik, dan mempertahankan fokus pencapaian akademik. Adapun tahapan dalam model pembelajaran langsung adalah yang pertama orientasi. Guru memberikan kerangka pelajaran dan orientasi terhadap materi yang akan disampaikan. Yang kedua, presentasi. Guru menyajikan materi pelajaran berupa konsep maupun keterampilan. Selanjutnya, latihan terstruktur. Guru memandu peserta didik untuk mengerjakan latihan-latihan. Selanjutnya, latihan terbimbing. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berlatih konsep atau keterampilan. Selanjutnya, latihan mandiri. Pada fase ini, peserta didik melakukan kegiatan secara mandiri. Fase ini dapat dilalui peserta didik dalam menguasai tahap-tahap dan tugas pembelajaran. Model ini sangat cocok digunakan untuk materi yang berkaitan dengan konsep dasar, karena dengan model ini guru langsung menjelaskan konsep-konsep tersebut kepada siswanya. Mereka akan mendapatkan pengetahuan yang sama. Selain itu, dengan model langsung dapat menghemat waktu karena guru dapat menjelaskan materi yang banyak sekaligus. Tapi di balik kelebihannya, terdapat kelemahan-kelemahan pada model ini. Siswa cenderung tidak aktif dan hanya terpaku pada materi yang diberikan gurunya. Mereka tidak berusaha untuk mendapatkan informasi itu, sehingga daya nalarnya kurang dikembangkan dalam model pembelajaran ini. Kelebihan model pembelajaran langsung.
Guru mengendalikan isi materi dan urutan informasi yang diterima siswa sehingga dapat mempertahankan fokus mengenai apa yang harus dicapai oleh siswa. Selanjutnya dapat diterapkan secara efektif dalam kelas yang besar maupun kecil dan dapat digunakan untuk menekankan poin-poin penting atau kesulitan-kesulitan yang mungkin dihadapi siswa sehingga hal-hal tersebut dapat diungkapkan. Kekurangan dalam model pembelajaran langsung adalah sulit untuk mengatasi perbedaan dalam hal kemampuan, pengetahuan awal, tingkat pembelajaran dan pemahaman, gaya belajar, atau ketertarikan siswa. Karena siswa hanya memiliki sedikit kesempatan untuk terlibat secara aktif, sulit bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan sosial mereka. Karena guru memainkan peran pusat dalam model ini, kesuksesan strategi pembelajaran ini bergantung pada image guru. Jika guru tidak siap, tidak berpengetahuan, tidak percaya diri, siswa dapat menjadi bosan, teralihkan perhatiannya, dan pelajaran tersebut akan terhambat. Selanjutnya kita masuk kepada model pembelajaran yang kedua, yaitu model pembelajaran berbasis masalah. Model pembelajaran berbasis masalah merupakan suatu pendekatan pembelajaran di mana siswa mengerjakan permasalahan yang otentik dengan maksud untuk menyusun pengetahuan mereka sendiri, mengembangkan inquiry dan keterampilan berpikir tingkat lebih tinggi, mengembangkan kemandirian dan percaya diri siswa. Tahapan dalam model pembelajaran berbasis masalah ini adalah orientasi. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang dibutuhkan, mengajukan fenomena atau demonstrasi atau cerita untuk memunculkan masalah, memotivasi siswa untuk terlibat dalam pemecahan masalah yang dipilih. Yang kedua adalah mengorganisasikan siswa untuk belajar. Guru membantu siswa untuk mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Yang ketiga adalah membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. Selanjutnya, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, video, dan model serta membantu mereka untuk berbagi tugas dengan temannya. Selanjutnya, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru membantu untuk refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses yang mereka gunakan. Adapun kelebihan dalam model ini, yang pertama adalah realistik dengan kehidupan siswa, kedua, konsepnya sesuai dengan kebutuhan siswa, selanjutnya memupuk sifat inquiry siswa. Kekurangannya adalah yang pertama, persiapan pembelajaran, alat, masalah, konsep yang kompleks, selanjutnya sulit untuk mencari masalah yang relevan. Yang ketiga, sering terjadi miskonsepsi. Selanjutnya kita masuk kepada model pembelajaran yang ketiga, yaitu model pembelajaran kontekstual atau CTL. Pembelajaran kontekstual atau CTL merupakan konsep pembelajaran yang menekankan pada keterkaitan antara materi pembelajaran dengan dunia kehidupan siswa secara nyata, sehingga siswa mampu menghubungkan dan menerapkan kompetensi dalam kehidupan sehari-hari. Adapun langkah-langkah dalam model ini, yang pertama adalah mengembangkan pemikiran siswa untuk melakukan kegiatan belajar lebih bermakna, apakah dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan mengonstruksi sendiri pengetahuan dan keterangan baru yang akan dimilikinya. Tahap yang kedua adalah melaksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua topik yang diajarkan. Langkah selanjutnya adalah mengembangkan sifat ingin tahu siswa melalui memunculkan pertanyaan-pertanyaan. Yang keempat, menciptakan masyarakat belajar seperti melalui kegiatan kelompok berdiskusi, tanya jawab, dan lain sebagainya. Yang kelima, menghadirkan model sebagai contoh pembelajaran, bisa melalui ilustrasi, model, bahkan media yang sebenarnya. Selanjutnya, membiasakan anak untuk melakukan refleksi diri setiap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Melakukan penilaian secara objektif, yaitu menilai kemampuan yang sebenarnya pada setiap siswa. Kelebihan dari model kontekstual adalah pembelajaran menjadi lebih bermakna dan nyata. Artinya, siswa dituntut untuk dapat menangkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupan nyata. Hal ini sangat penting sebab dengan dapat mengorealisasikan materi yang ditemukan dengan kehidupan nyata, bukan saja bagi siswa, materi itu akan berfungsi secara fungsional.
Akan tetapi, materi yang dipelajarinya akan tertanam erat dalam memori siswa. Sedangkan, kelemahan dari pembelajaran dengan model kontekstual adalah yang pertama diperlukan waktu yang cukup lama saat proses pembelajaran kontekstual berlangsung. Yang kedua, jika guru tidak dapat mengendalikan kelas, maka dapat menciptakan situasi kelas yang kurang kondusif. Yang ketiga, guru lebih intensif dalam membimbing karena dalam CTL ini guru tidak lagi berperan sebagai pusat informasi. Kita masuk kepada model pembelajaran yang keempat, yaitu model pembelajaran cooperative learning. Cooperative learning adalah suatu model pembelajaran di mana siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya 4-6 orang dengan struktur kelompok yang heterogen. Langkah-langkah model kooperatif adalah yang pertama, guru merancang pembelajaran, mempertimbangkan dan menetapkan target pembelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran. Guru juga menetapkan sikap dan keterampilan sosial yang diharapkan dapat dikembangkan dan diperlihatkan oleh siswa selama berlangsungnya pembelajaran. Guru merancang materi tugas-tugas yang dikerjakan bersama-sama dalam dimensi kerja kelompok. Yang kedua, dalam aplikasi pembelajaran di kelas, guru merancang lembar observasi kegiatan dalam belajar secara bersama-sama dalam kelompok kecil. Dalam menyampaikan materi, pemahaman dan pendalamannya akan dilakukan siswa ketika belajar secara bersama-sama dalam kelompok. Pemahaman dan konsepsi guru terhadap siswa secara individu sangat menentukan kebersamaan dari kelompok yang terbentuk. Yang ketiga adalah dalam melakukan observasi kegiatan siswa, guru mengarahkan dan membimbing siswa baik secara individual maupun kelompok dalam pemahaman materi maupun mengenai sikap dan perilaku siswa selama kegiatan belajar. Keunggulan pada model pembelajaran kooperatif ini adalah yang pertama, saling ketergantungan yang positif di antara anggota kelompok. Adanya pengakuan dalam merespon perbedaan individu. Selanjutnya, siswa dilibatkan dalam perencanaan dan pengelolaan kelas. Yang ketiga, suasana kelas yang rileks dan menyenangkan. Yang keempat, terjalinnya hubungan yang hangat dan bersahabat antara siswa dengan guru. Yang kelima, memiliki banyak kesempatan untuk mengekspresikan pengalaman emosi yang menyenangkan. Adapun kelemahan dari model pembelajaran kooperatif ini, yang pertama, sulit untuk membentuk kelompok yang kemudian dapat bekerja sama secara harmonis. Yang kedua, terbina rasa fanatik terhadap kelompok. Yang ketiga, anggota kelompok yang malas mungkin saja menyerahkan segala tugas kepada ketua kelompok. Yang keempat, banyak juga orang beranggapan akan menguntungkan siswa yang malas dan yang menguntungkan diri kepada siswa yang lebih pandai. Selanjutnya, model pembelajaran yang kelima yaitu model pembelajaran berbasis proyek. Model pembelajaran berbasis proyek merupakan pembelajaran inovatif yang berpusat pada peserta didik dan menetapkan guru sebagai motivator dan fasilitator, di mana peserta didik diberi peluang bekerja secara otonom mengonstruksi belajarnya. Model project-based learning merupakan suatu model pembelajaran yang melibatkan suatu proyek dalam proses pembelajaran. Langkah-langkah dalam model pembelajaran ini dimulai dengan pertanyaan yang esensial, mengambil topik yang sesuai dengan realitas dunia nyata, dan dimulai dengan suatu investigasi mendalam. Pertanyaan esensial diajukan untuk memancing pengetahuan, tanggapan, kritik, dan ide peserta didik mengenai tema proyek yang akan diangkat. Yang kedua, perencanaan aturan pengerjaan proyek. Perencanaan berisi tentang aturan main, pemilihan aktivitas yang mendukung dalam menjawab pertanyaan esensial dengan cara mengintegrasikan berbagai subjek mungkin, serta mengetahui alat dan bahan yang dapat diakses untuk membantu penyelesaian proyek. Langkah yang ketiga adalah membuat jadwal aktivitas pendidik dan peserta didik secara kolaboratif menyusun jadwal aktivitas dalam menyelesaikan proyek. Jadwal ini disusun untuk mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam pengerjaan proyek. Langkah keempat adalah monitoring perkembangan proyek peserta didik. Pendidik melakukan monitor terhadap aktivitas peserta didik selama menyelesaikan proyek. Monitoring dilakukan dengan cara memfasilitasi peserta didik terhadap setiap proses. Yang kelima adalah
penilaian terhadap hasil kerja peserta didik untuk mengukur ketercapaian standar, berperan dalam mengevaluasi kemajuan masing-masing peserta didik, memberi umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai peserta didik, membantu pendidik dalam menyusun strategi pembelajaran berikutnya. Yang keenam adalah evaluasi pengalaman belajar peserta didik. Adapun kelebihan dalam model ini meningkatkan motivasi, di mana siswa tekun dalam berusaha keras dalam mencapai proyek dan merasa bahwa belajar dalam proyek lebih menyenangkan daripada komponen yang lain. Yang kedua, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dari berbagai sumber yang mendeskripsikan lingkungan belajar berbasis proyek merupakan siswa lebih aktif dan berhasil memecahkan masalah yang kompleks. Yang ketiga, meningkatkan kolaborasi. Kerja kelompok memerlukan peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi. Adapun kelemahan pembelajaran berbasis proyek, yang pertama adalah membutuhkan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah dan menghasilkan produk. Yang kedua, membutuhkan biaya yang cukup. Yang ketiga, membutuhkan guru yang terampil dan mau belajar dalam membimbing siswa mengerjakan proyek-proyeknya.